Emang gak puas berapa hari yang lalu baru trending topik? Siapa yang bilang sama gue, si Panji di dalam 1 minggu yang sama 2 kali. Iya gila. Coki aja tuh 2 kali ngambil awal tahun sama akhir tahun. Di sini tuh tempatnya orang-orang mau cuci tangan, kabur dari masalah. Cuci tangan kali ini bersama bos paling brengsek yang juga simpatisan Ormas bubar. Mati gua, buset dah. Ormas bubar kan banyak. Bener. Iya kan. Tapi bos brengsek ini karena tahu elu jadinya nggak objektif ngebaca tweetnya yang rame kemarin. Iya. Tapi sebenarnya yang paling ditanya orang-orang tuh bukan isi tweetnya. Apa tuh? Ngapain lu nge-tweetnya? Iya kan? iya, Ngapain betul. sih lu nge-tweet gitu? Iya. Emang gak puas berapa hari yang lalu baru trending topik? Siapa yang bilang sama gue, si Panji di dalam 1 minggu yang sama 2 kali. Iya gila. Coki aja tuh 2 kali ngambil awal tahun sama akhir tahun. Lo ngambil seminggu dalam gila, keren. Gila kali gue. Iya ngapain lu nge-tweet Loh. pagi-pagi? Pat. Lu kan WhatsApp, oke lah WhatsApp. Ya. Di tweetnya itu lah kan sebenarnya ngapain? Nah sekarang gini. Tidakkah kita semua orang kerjanya nge-tweet apapun yang ada di isi kepala kita? Iya. Tidak peduli jamnya kan. Kan Bener. Twitter tempat, gue selalu bilang, Iya. di Instagram orang saking fake-nya aneh, di Twitter orang saking jujurnya aneh. Ya kan tempat Iya. kita gitu loh. Cuman kan kalau tweet lu itu bisa jadi headline portal media. Beda. Iya, benar. Kalau siapa gitu nge-tweet itu ya udahlah lewat doang. Kalau lu kan lu bintang Emon. Lu. Nggak mungkin dong gua. Siapa yang peduli sama gua? Tweet-tweetnya Patra tuh sebenarnya emas berlian semua tuh. Tapi Pengen kita gue retweet tapi gue nggak tega sama temen gue sendiri kalau rame. Iya. Ini si kejadian 0044 ini langsung jadi jualan ya. Emang orang marketing bangsat ya. Semua dijualin. Gak kapok nih orang-orang yang marah-marahin gue. Jualan ini karena sepi job ya? Waduh. Selalu kita denger tuh ya, sepi job ya. Selalu dengar. Itu tweet lu lucu banget yang waktu keramaian sebelumnya. Dan emang setiap kali ada orang, terutama komika ya, Iya. atau penyanyi, Iya. atau band, kalau misalnya lagi rame, pasti tuduhannya adalah sepi job. Iya. Dan habis itu Patra nge-tweet, tweetnya gini, kalau Panji disebut sepi job gimana yang lain? Gue makanya ampun lucu banget ini. Ya habis kan gue baca trending topik apaan nih gitu. Terus gue ke dasar penyiar komika nggak lucu. Lagi sepi job ya, sepi job. Gue ini kenapa orang pada bilang sepi job ya? Maksudnya apalagi gue. Kalau lu aja bilang sepi job, goblok nih orang-orang nih. Jadi gue tuh sebenarnya saat itu ya, ada 2. Pertama, walaupun gue tahu memang gue nge-tweet atau posting Instagram suka jadi berita, tapi itu nggak pernah menghentikan gue untuk nge-tweet atau posting apapun. Yang penting gue tahu niatnya emang nggak pernah buruk. Gue kalau gue ngelihat ini nggak bagus nih niatnya, mending gue nggak jadi. Iya, udah sering dong sekarang lu nge-tweet tapi jangan nih ngapain sih? Oh gitu. sering. Kan? Nah kalau yang waktu itu karena gue pikir nggak ada niat buruk di situ. Terus dan sebenarnya Pat mau gue kasih tahu ini urutan kejadiannya. Kronologi. Sebenarnya kan gue nonton tuh lu udah bikin ini di konten lu kan di YouTube lu ya. Oh iya gue jelasin. Lu udah jelasin. Jadi memang gue tuh lagi ngirim-ngirim foto ruko yang mau gue jadiin kantor, kan lagi nyari kantor. Maksudnya pengen pindah ke tempat yang lebih gede. Habis ngelempar terus gue yang ngapain ini gue jam segini masih urusan kerjaan gitu. Iya. Terus gue inget betapa orang tuh salah satu kendala gue dalam ngerekrut adalah orang tuh selalu mikir gue tuh lucu setiap saat. Benar. Komeng pun tidak selalu lucu, walaupun sering. Iya. Tapi kan gak selalu lucu. Jadi gue selalu berusaha untuk nurunin ekspektasi orang. Dan itu tuh tweet itu didesain untuk ngasih tahu orang, gue nih orangnya kayak gini kalau kerja sama gue gitu. Biar ntar kalau lu mau ngelamar sama gue adalah karena lu tahu emang gue perangainya kayak gini. Gue tidak membenarkan gue suka ngomel-ngomel, tapi emang itu gue gitu. Gue cuma bilang gue emang kayak gini orangnya. Jadi jangan kaget ketika lu kerja sama gue ternyata gak sesuai ekspektasi lu. Itu sebenarnya. Banyak yang ketipu ya dengan pas kerja sama lu ya soalnya ya. Kayak anjing kenapa galak banget.
Karena gini, gue waktu pertama kali ditawarin jadi opener di Semarang, Betul. semua tuh Tahun pada ngomong, ini? tahun ini harus, oh iya tahun ini. Tersinggung oleh Panji.com. Harusnya tahun kemarin. Betul. Yang diomongin sama opener-opener yang lama tuh gini, pokoknya ntar kalau ke daerah siap-siap aja kalau Panji marah. Gue kan, kalau gue kan udah tahu reputasi lu soal marah kan. Tapi gue nggak kebayang lagi tur marah. Iya, lu siap-siap aja. Oh ya udah sip. Soalnya pernah ada kejadian bla 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 bla. Oh iya. Opener gue paling kasihan yang namanya Fajar Nugra sebenarnya. Iya. Dia paling ekstrim ngeliat gue marah. Gue juga kasihan sama Fajar Nugra. Tapi lu punya orang pemarah lu pemarah gak sih, Pat? Gua pemarah tapi bukan yang wah nggak gitu gua orang. Gue pemarah. Ini isu psikologis gue. Gue tahu ini masalah yang lagi gue coba untuk selesaikan juga sama psikolog. Dan gue tuh nggak bisa punya kuasa untuk nahan. Makanya gue kasihan banget sama Fajar Nugra. Dia ngeliatin gue tuh kayak yang ada sejumlah komika yang pernah ngeliat gue marah 100%. Tapi 3 yang paling ekstrim ngeliatnya adalah Fajar Nugra, Coki sama Muslim. Oh, itu pas lagi tour lu kan berarti kan? Coki sama Muslim enggak? Lagi audisi opener lokal. Di Jakarta. Jakarta. Audisi untuk Istora yang akhirnya yang menang Rere. Oh, yang di Abnormal. Betul, Abnormal Coffee Roaster. Coffee Roaster. Ada sebuah kejadian yang bikin gue marah karena kok bisa sih kejadian kayak gini, udah gue bilangin berkali-kali gitu. Selesai acara gue tarik semuanya ke satu ruangan, kan ada ruang meeting tuh di situ tuh. Oh, gue ngamuk di situ sampai Coki Muslim kaget ngeliat gue. Sampai gue mukul-mukul meja sampai tangan gue merah gitu. Jadi gue tahu ini emang masalah gue. Gue nggak membenarkan dan semoga tidak dianggap glorifying, tapi waktu itu ada yang nanya sama gue, kalau lu tahu ini adalah sesuatu yang jelek, kenapa lu bahas secara terbuka? Gue bilang, gue ini pelawak itu emang sangat terbiasa ngomongin apa aja termasuk kekurangannya. Buat gue nggak ada yang nggak bisa gue bahas gitu. Ya udah, jadi gue bahas aja gitu. Sebenarnya reputasi lu sebagai bos pemarah ini sudah jauh terdengar kalau lingkungannya bukan lingkungan radio. Di lingkungan radio reputasi lu lu kan PD ya di Hard Rock ya? Betul. Iya kan? Betul. Jadi ini kalau karena gue orang radio orang lama, jadi gue nggak kaget kalau anak-anak Panji itu ternyata galak ya, Panji ternyata. Nah, reputasi Panji sebagai bos yang anjing itu sudah mulai terdengar saat dia jadi bos di radio sebenarnya. Jadi gue pernah punya satu temen lah, kayaknya dia anak buah lu, gue nggak enak kalau nyebutin lah namanya siapa, takut nggak pengen disebut. Dulu waktu di Bandung, lu jadi bos, jadi program director ya berarti ya? Iya, betul. Tapi gue gak mau menyalahkan culture ya, tapi ada satu, gue lupa ceritanya, pokoknya ada satu demonya dia di kaset yang lu lempar karena siaran apa ini? Kurang tepat Patra Gumala. Kurang tepat. Tapi gue balik. Tapi culture-nya di perusahaan kita itu memang seperti itu. Betul. Iya kan? Betul. Apalagi generasi-generasi yang sebelumnya. Generasi awal, maksudnya kayak kita siaran di grup MR lah, kita sebut lah grup MR itu. Kalau lu jelek, lu anjing gitu. Iya kan? Iya. Makanya salah satu beat favorit gue dari seluruh stand up yang lu dimarahin sama Vivi. Vivi Koster. Iya, karena gue pun pernah dimarahin kayak gitu. Ditampar, tepatnya. Ditampar. Kalau banget siaran lu bangsat. Iya. Gitu. Kalau gue pernah lagi siaran sama Vivi Koster, kan ruang siaran kan kedap tuh. Ruangan PD tuh sekitar 10 meter lah di luar ya. Waktu itu di Trax FM. Gue habis selesai ngomong, gue lagu, teriak kontol dari sana kedengeran. Kontol, siaran apa nih? Iya. Kedengeran anjing, kenapa nih gue? Gitu. Itu gila. Jadi, nah gue sih nggak tahu ya. Tapi mungkin culture awal memimpin itu salah satu yang ngebentuk lu sekarang nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi gini. Cerita dari yang lu lempar kaset dulu. Pertama-tama Patra Gumala. Iya. Ini mitosnya udah mulai nyampur antara fiksi dan fakta. Dan kejadian siapa dengan kejadian siapa. Oke. Gue benarkan bahwa gue waktu jadi program director di Bandung juga banyak marah-marah. Ya. Tapi yang lempar kaset bukan gue. Oh. Namanya adalah Mbak Mutia Kasim. Dan kayaknya bukan satu-satunya penyiar yang dilempar kasetnya berarti dong. Iya, jadi waktu itu zaman-zamannya dari Jakarta sering berangkat ke Bandung untuk quality control. Ya. Bukti siar masih pakai kaset. Ya. Semua penyiar disuruh duduk. Iya, dengerin demo siaran. Betul. Ada satu penyiar, gue masih ingat nama tuh penyiar siapa. Siapa? Dia Oh, gak saya sebut lah ya. panggilannya Muh. Oh iya, oke. Oh, anak Bandung ya? Anak Bandung. Dia denger aja. Selesai, stuck. Temboknya itu tuh, jaraknya segitu tuh. Ambil,
gitu. Apa buyatak Siapa itu yang siaran? Nggak ngaku anaknya dia. Itu bukan Hard Rock FM. Mendingan orang itu keluar dari kantor ini sekarang. Keluar besoknya. Padahal itu anak siarannya bagus banget menurut gue ya. Dulu dibilang keluar bener langsung keluar. Keluar karena dia nggak dikeluarin sama PD-nya. Shock. Shock aja gitu, kaget gitu. Padahal dia siaran. Ini salah satu materi siaran dia yang lucu banget. Siarannya pendek banget. Maksudnya cutnya tuh pendek banget. Itu cuma gini. Nggak enak deh punya mobil hijet tinggal di Bandung. Tadi pas dia pulang dari siaran dikit-dikit di stopin sama orang, mobilnya disangka angkot. Lucu kan mobilnya, kan angkot kan ijo gitu kan. Mobilnya hijet, dia kan mobilnya hijet kan. Lucu banget ya, gue masih ingat siarannya dia. Tapi itu bukan gue, tapi emang gue waktu itu juga suka marah-marah, tapi itu karena bukan marah-marah kondisi psikologis yang sekarang, marah-marah bos baru. Tahu nggak? Orang kalau jadi baru jadi bos. Butuh ini respect. Dia nggak tahu caranya menggerakkan orang selain marah-marah. Marah-marah itu sama marah-marah ini beda. Nah, kalau lu tadi ngomong soal kultur, itu menarik karena orang kan pada bilang, gue baru tau ada SJW, work-life balance. Apaan tuh? Oh, kalau kerja hidup tuh jangan buat kerja doang gitu. Iya, work-life balance. Iya. Nah, gue prediksi yang mereka maksud tuh sebenarnya bukan work-life balance, tapi workplace culture. Oke. Kultur tempat kerja. Karena kultur itu beda-beda. Ya dong, kayak bangsa aja. Kultur kan kebiasaan, tapi kemudian jamak semua orang ngelakuinnya di sebuah tempat yang sama gitu, dan lu nggak bisa bandingin budaya satu bangsa dengan bangsa yang lain, emang beda gitu. Nah, budaya tempat kerja juga beda. Orang pada marah-marah sama gue karena kebanyakan di antara mereka nggak tahu kalau gue tuh promotor. Event promotor kan emang kerjanya weekend. Jadi ketika mereka bilang, kok Panji WhatsApp weekend? Lah, event keadaan kahar tuh kemarin hari Minggu. Ya masa gue nggak WhatsAppan, berantakan ya acara. Terus gue kan juga punya, gue nyebutnya kurang lebih startup ya, kayak comika.id, comikacomedy.club, itu kan platform online. Itu kan kulturnya emang sampai pagi. Kadang-kadang kalau gue buka penjualan tiket jam 00.00, server ngedrop, ya kan mesti diselesaikan saat itu juga gitu. Jadi itu udah biasa dalam budaya kami gitu. Yang gue bingung adalah soal work-life balance, karena gue nggak gitu. Punya. Gue bingung sama konsep itu. Cenderung bukannya nggak percaya ya. Gimana mau percaya kalau gue tuh nggak ngerti work-life balance gitu. Gue juga gak tahu emang apa sih work-life balance. Maksudnya di pekerjaan kita dengan sekarang ini kan. Menurut orang ya, work-life balance itu adalah kalau hari Minggu jangan diganggu. Kayak gitu-gitu. Di atas jam office hour tuh udah waktunya lu punya waktu sendiri. Gue tuh bingung sama itu secara definisi kan. Gak paham gitu. Jadi gue gak bisa pro, gak bisa kontra terhadap work-life balance karena gue gak paham. Ini mungkin jadi masalah lagi ya, tapi gak ngerti gue work-life balance sebenarnya itu apa. Work-life balance tuh sama mulai pergeseran ini tau Ji, beda generasi dulu bagaimana parenting. Dulu kan parenting lebih santai, sekarang anak tuh nggak boleh dibentak. Kalau dibentak ini. Padahal dulu gue dibentak nggak paham bapak gue. Jadi mungkin ada pergeseran teori-teori yang. Betul. Kayak guru di sekolah. Iya. Dulu digampar ya. Iya. Ya biasa. Dulu kan kalau kita digampar, kita ngadu ke orang tua, digampar lagi sama bapak kita gitu kan. Iya betul. Betul kan? Ya kamu goblok gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada pergeseran teori kayak, wah anak tuh jangan dikerasin. Kalau dikerasin gini. Karena mungkin ilmu pengetahuannya juga berkembang. Mungkin. Kan? Tapi kalau gue tuh bukan karena itu. Gue gak ngerti work-life balance karena istilah work-life balance itu kan menggambarkan ada work, jadi kayak ada jungkat-jungkit. Iya. Ada work di satu sisi, ada life di sisi lain, terus lu berusaha untuk balance di tengah-tengah. Nah gue tuh gak paham ini, karena gue gak memisahkan mana lo work lagi sama life. My work is my life. Alasan kenapa gue jam 00.44 nge-WhatsApp adalah karena gue liburan aja Pat, gue masih mikirin kantor gitu karena ngerjain bisnis ini yang bikin gue ngerasa bahagia gitu. Nah gue curiga, tapi kalau gue ngomong marah nih. Ngomongin dong. Gue curiga orang-orang yang menghendaki work-life balance. Kan lo gak nyebut nama. Iya. Beberapa yang pro work-life balance adalah orang-orang yang gak menyukai pekerjaan mereka. Ya mungkin. Karena mereka dorong pekerjaan sebagai bagian terpisah dari hidup mereka. Seakan-akan hidup adalah bagian menyenangkan yang mesti lu pengen lu lakuin. Pekerjaan adalah tuntutan. Iya, ini gak bisa sering-sering kalau enggak lu gak hidup. Nah, kerjaan adalah yang bikin lu hidup. Tapi jangan sering-sering karena nanti lu gak bahagia. Nah itu tuh gue gak ngerti tuh. Sering-sering kerja gak bahagia, itu tuh gue gak ngerti. Dan itulah kenapa gue sering mencat
dan cepat mencat orang di kantor karena yang gue cari adalah orang-orang yang ngerasa bahagia di kantor ini gitu, yang seneng gitu, yang kepalanya juga mikirnya kantor karena emang dia seneng apa yang dia lakuin gitu. Iya. Kayaknya untuk orang-orang yang emang nggak pernah kayak gini deh, kayak ada beberapa teman gue yang hobi bikin film, setiap nonton film itu dia nggak menikmati karena dia terus terus mikir. Sama kayak gue misalnya di jalan, gue tuh kalau misalnya gue dengerin radio itu tuh gue nggak menikmati radionya, justru gue kayak monitoring kan jadinya kan. Gue berhenti dengerin siaran karena judging. Iya, jadi judging. Tapi kalau gue kan karena gue masih in bisnis, gue pengen tahu gimana sih strategi yang lain gitu-gitu. Sama kayak gue nonton konten YouTube lah, misalnya interview gini. Apa sih? Gue tuh kalau di rumah nonton YouTube kayak istri gue kayak, kamu ngapain sih nonton YouTube? Ini bukan nonton. Ini tuntutan, saudara kan kayak gitu. Anda kan. kalau di stand up comedy Ridwan Remin Anda. Tapi gue masih ketawa. Betul. Kayak gue ngerti, makanya posisi lu. Cuman mungkin kayaknya yang di highlight sama orang, kenapa lu nyebelinnya udah lu nge-tweet pagi-pagi, udah lu WhatsApp pagi-pagi, lu hobi mencat orang. Itu kayaknya yang orang songong banget nih kayaknya nih. Bego banget lu. Iya. Berapa orang sih yang lu pecat? Tahun lalu. Sering, gue sih tahu sih. Gue karena gue tahu ya. Jadi gue nanya formalitas. Anda pasti aja. suka ketemu sama, ini anak kantornya Panji kok udah gak ada nih gini deh. Iya. Oh, udah gak atau ada kayak nih. di grup pamitan. Oh iya benar. Udah pamitan lagi nih. Perasaan baru kemarin. Jadi gue tahu gitu. Gini loh Pat. Duh, Tapi kalau dibilang lo bos menyebalkan, yang loyal tuh banyak gitu, ngerti gak? Iya. Jadi gue sih karena gue kenal lu, jadi gue objektif. Cuman yang banyak yang menghujat lu, kayaknya menghujat lu emang sisaan pilkada kali Ji, gak selesai. Ya itu satu atau sisaan yang sebelumnya Oh iya masih benar. ada gitu. Sisa yang sebelumnya. Atau Ya. yang kucing, apapun itulah pokoknya kalau Iya, ada yang iya. udah pernah sebel sama gue, Dia nih waktunya nih, gue iya, serang lagi. Dia lagi nih, Iya. sebel aja selamanya gitu. Tapi kan gini ya, gua waktu wawancara kerja, salah satu yang gua bilang adalah kalau gua itu, tapi nggak semua orang kayak gua. Iya. Tapi gua ngerasa hiring itu pasti ngeraba. Oh, Gary V bilang paling tepat bilang, hiring is guessing, firing is knowing. Ya. Ngerekrut orang tuh pasti ngeraba. Sebanyak-banyaknya pertanyaan yang bisa lu tanya kepada orang ini, buntut-buntutnya ini ngeraba. Benar. Elon Musk aja bilang, gue sih nanya sebanyak pertanyaan untuk punya hunch. Untuk punya hunch gitu. Bahwa orang ini bisa atau enggak. Jadi ngerekrut tuh nggak pernah pasti. Tapi pas lu tahu bahwa ini orang nggak cocok, ngapain lama-lama gitu. Oh itu bagian itunya ya. Iya karena, tapi lagi-lagi ini prinsip gue. Skill bisa di-upgrade, tapi karakter nggak bisa. Dan bukan tugas gue untuk membentuk karakter lu. Emang gue siapa gitu. Jadi kalau gue rasa nggak cocok, ya udah gue lepas. Gue tuh ada punya teman HRD, lu tau gak rekrutmennya berdasarkan apa? Zodiak. Percaya gak lu? Sulit sekali. Jadi pertanyaan pertama. Allahu Akbar, lucu banget loh. Lucu banget. Jadi dia pernah Begitu percaya dia begitu percaya karakter orang dari Kalau zodiak. ngelihat Instagramnya, gue masih mending deh. Cek Iya. Instagramnya, cek tweetnya, cek Facebooknya, masih mending lah. Horoskop. Jadi pertanyaan pertamanya Sebut dong HRD perusahaan mana nih, gue pengen tahu nih. bukan HRD, dia manajer lah. Jadi kan kalau sebelum tahap HRD kan sama HOD-nya dulu, sama manajernya dulu tuh. Iya, Jadi iya. tahap sama manajernya dulu, ngobrol-ngobrol. Dia pernah cerita, gue pernah nggak nerima orang gara-gara zodiaknya apa gitu. Pasti Gemini. Gemini itu selalu dianggap buruk. Mungkin, Kesannya masalah tapi Gemini nih. kayaknya bukan Gemini deh, kayaknya zodiak yang ngatur apa gitu. Sebut. Gue lupa pokoknya. Zodiak yang ngatur banget. Zodiak yang Capricorn kayaknya. Keras kepala dan Leo, gak pernah kayaknya minta maaf. Leo deh kayaknya. Singa kali, gue lupa lah. Pokoknya intinya dia memang secara personal ada ketidakcocokan kalau kerja dengan zodiak si A ini. Respect ini orang. Gokil. Respect dengan keyakinan dia. Keyakinannya. Jadi pertama kali ditanya, zodiak lu apa? Orang kan yang diinterview, hah? Zodiak. Bingung. Hah? Zodiak. Oh, pikir ini cuman formalitas. Kan biasanya kan ditanya kan ngalor ngidul kan. Ya. Tapi ternyata emang selalu itu jadi pertanyaan pertama. Dan dia pernah ngerekrut orang, tapi tepat kebetulan. Kebetulan tepat. Ya. Jadi ya percaya nggak percaya sih. Karena Kalau emang gue- soal gambling kan mungkin ya. Soal gambling ya. Kalau gue tuh horoskop tuh gue kalau nge-briefing orang kan suka nanya Iya, horoskop. iya, Soalnya buat gue itu lucu secara statistik gitu. Secara statistik rata-rata mirip. Zodiak lu apa ngomong-ngomong? Libra. Penuh pertimbangan nggak?
Bukan penuh pertimbangan, nggak enakan. Anjing, bawa bapak ngomongin zodiak nih anjing. Lucu banget itu, gila. Gila, memang bener Semarang gue. Tapi kan gue ada materi itu tuh. Apa hubungannya karakter orang dihitung dari kapan dia keluar dari vagina ibunya. Iya, Itu ada tuh. Ngapain apa hubungannya Iya, gitu. bagus. Itu sama kayak tukang pijet percaya lu punya sakit ginjal dari mencetin jempol orang kayak ini sakit ginjal nih Pak gitu. Iya, dia dipencet jempol gitu, dia kayak sakit ginjal nih. Ginjal nih Pak, so tahu banget ilmu dari mana lo gitu. Respect dengan keyakinannya. Respect dengan keyakinannya. Oke, lu sekarang tadi balik lagi dari proses rekrutmen lu ngelihat orang. Ya. Gimana? Pertama yang kalau gue rekrut orang, pertama yang gue cari tahu kecocokannya terhadap kebutuhan pekerjaannya. Jadi misalnya dia rekrutmen untuk promotor. Oke. Gue tanya dia pernah ngerjain apa sebelumnya, gue tanya masalah apa yang dia alamin sebelumnya, terus gimana cara dia ngatasin masalahnya waktu itu. Gue tanya level kesulitan dari pekerjaan yang pernah dia lakukan sebelumnya, skala paling gede waktu itu apa. Okay. Jadi gue ngeraba pekerjaannya dia. Tapi dari pengalaman gue, biasanya orang ketika ngejawab sebuah pertanyaan itu bukan benar-benar jawaban sebenarnya, tapi bukan berarti dia bohong. Dia pengen terlihat bagus di depan lu. Bukan juga, dia benar-benar percaya itu. Tapi biasanya pertanyaan lanjutannya itu yang mengungkap banyak yang sebenarnya tentang dia. Misalkan gini, misalnya gue nanya, apa yang menurut lu paling sulit dari pekerjaan lu sebelumnya? Terus dia bilang budgeting. Oke. Itu jawabannya dia. Mungkin itu jawaban yang dia yakini. Terus gue nanya lebih lanjut, waktu itu lu pernah ngerjain apa? Terus dia cerita segala macam. Nanti dari ceritanya ternyata kelihatan, mungkin tanpa sadar, bahwa ternyata dia punya masalah dengan disiplin misalnya gitu. Panik. Oke, ketika di menyelenggarakan event. Dan itu kelihatan dari pertanyaan lanjutan, bukan dari pertanyaan awal. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sisanya gue ngebaca karakter aja, apakah karena gue waktu itu pernah, lu tau Upil kan di kantor? Upil, iya. Upil Lutfian, iya, anak kantor. Iya. Waktu itu dia pernah ngerekrut orang, dia yang ngerekrut sendiri, nggak sama gue. Biasanya selalu sama gue. Biasanya kalau misalkan sama gue, itu gue bercandain, gue tes kemampuan dia menerima joke. Oke. Dalam bercandaan Kesiapan ini. dia ya? Iya. Karena lingkungannya akan begitu kan? Betul, orang isinya stand up comedian semua. Iya. Dan adalah nih satu karyawan yang wawancara dia. Cuman 3 hari Bertahan. di kantor. Iya. Karena kaget dengan bercandaan orang-orang. Shock dia. Dia langsung, ada Bari datang tiba-tiba ngomongnya langsung, mana si Dennis Kontol? Langsung kaget. Dia kayak gak pernah denger itu sebelumnya. 3 hari doang. Jadi kadang-kadang yang gua raba adalah pengetahuan dia terhadap hal-hal yang dibutuhkan dalam pekerjaannya dia. Habis itu karakternya. Habis itu biasanya yang gua raba lewat ngobrol adalah kemampuan dia belajar. Karena kalau ada satu hal yang pasti di Comika adalah tiap tahun tuh ada aja yang berubah. Iya. Ada yang baru dari yang kita kerjakan dan level kesulitannya tambah rumit lah. Jadi kalau ini orang kelihatannya cuman mastery-nya di satu level dan hanya ingin di situ aja, agak susah untuk gua rekrut. Sisanya gua tanya jangka panjangnya dan kenapa kerja di gua membantu dia menuju ke jangka panjangnya. Oke. Itu aja yang terkesan cukup detail, nggak bisa ngebantu banyak gitu. Nah makanya gue selalu bilang sama orang yang gue rekrut, tapi gue tipe orang yang kalau gue tahu lu nggak pas, biasanya gue lepas. Karena menurut gue yang jahat, kalau gue tahu lu nggak cocok, gue paksain, lalu lu gue marah-marahin. Kan kasihan dulu, ngapain? Iya. Emang lu mau lu kerja di kantor yang marah-marah? Marah-marah kan di luar kuasa gue, ini kan bawah sadar gue gitu. Jadi lebih baik gue lepas, karena kalau gue lepas, lu jadi punya ruang untuk cari tahu sebenarnya lu bagusnya di mana. Karena tampaknya di sini sih enggak, gitu. Fair aja. Kapan lu mulai jadi kan mencat orang pertama kali kan pasti nggak enak banget ya. Kapan lu mulai ngelepas rasa nggak enak lu untuk mencat orang? Sejak gue jadi direktur Comika. Oke. Dulu kan gue program director. Iya. Waduh, mencatnya mikirnya susah banget, ngomong apa dan segala macamnya. Tapi setelah itu gue udah berubah cara pikirnya. Terus waktu tadinya tuh kantor ini, Comika ini, yang megang bukan gue direkturnya. Gue cuma pemilik perusahaannya, komisaris, terus gue minta orang lain untuk megang. Terus lama-lama jadi kayak dualisme gitu, ngerti gak sih? Ya, Gua dia punya peraturan, lu sanggah gitu-gitu. Dan gue membohongi diri gue sendiri, emang harusnya gue. Waktu gue pegang, gue udah kayak gitu orangnya. Karena gue sekarang percaya, mencat orang tuh bukan kabar buruk. Gue bahas di YouTube gue. Iya. Mencat orang tuh kabar baik untuk dua-duanya gitu. Karena ketika lu dipecat, pasti karena lu nggak bagus kerjanya. Mendingan gue lepas, lu cari bagusnya di mana. Kendala orang kerja tuh biasanya gini.
Kalau mau kerjanya bagus, lu mesti tahu sukanya apa, bisanya apa, habis itu cari perpotongan di tengahnya. Di kantor gua sering banget sukanya dunia stand up. Nah, dia nggak benar-benar tahu bisanya apa. Dia pikir bisanya misalnya nulis caption, dia jadi admin. Dia pikir copywriter, dia pikir bisanya itu. Sukanya stand up nih. Dia masuk, ternyata dia salah mengukur kebisaan. Copywritingnya jelek, copywritingnya katro bahkan. Tapi oke lah, skill bisa dikembangkan. Terus kita coba untuk ajarin dia. Tapi ada satu yang nggak bisa berubah, itu karakter. Kalau karakternya nggak bisa berubah dan nggak bisa bertumbuh dan nggak bisa di-challenge, ini nggak bisa diapa-apain. Ya udah, gue mesti pecat. Atau dia tahu dia suka stand up, dia pikir dia bisa event organizing. Ternyata dia cuma suka party-party pas organizing aja. Iya. After partinya doang ya. Iya. Ternyata nggak pas gitu kebisaannya. Ya udah kalau gitu sebaiknya dilepas. Nah, salah satu yang gue raba tuh kesukaan dan kebisaan. Karena bisa juga lu suka akuntansi tapi lu nggak suka stand up comedy, sehingga lu nggak ada bedanya kerja di kantor gua sama misalnya lu kerja di sebuah kontraktor gitu sebagai keuangan, sama-sama nggak suka sama dunianya gitu. Sehingga ya bisa sih tapi nggak bahagia gitu. Sementara gua kalau syuting film bareng sama gua kalau mau syuting, doa gua adalah semoga yang datang hari ini untuk berkarya nggak keganggu dengan mereka yang datang hanya untuk uangnya saja. Karena kadang-kadang ketika kita lagi pengen berkarya, yang bikin agak pelan tuh orang-orang yang cuma datang pengen nyari duitnya doang gitu. Dan gak apa-apa sebenarnya, cuman gue gak pengen kehambat aja. Nah, orang-orang ini nih yang selalu gue lepas kalau misalkan emang mulai menghambat gitu. Karena ntar jatuhnya ke gue kan punya tanggung jawab sama perusahaan, harus perform. Dan sejelek-jeleknya gue jadi atasan, I think we did awesome last year. Regardless dengan pandemi, Comika bagus banget resultnya. Lu dari mana belajar kayak menjadi seorang atasan? Jadi menjadi bawahan. Dari menjadi bawahan maksudnya. Iya, siapa yang lu look up? Kalau stand up comedian kan lu banyak nih melook up sini sebagai apa, lu dari buku yang lu baca banyak banget? Buku iya, tapi gue punya 2 bos yang bagus banget. Gue masih ingat namanya. Satu Pak Budi di UPS, satu lagi Willy Prioko di Hard Rock FM. Oh yoi. Lo tau Willy Prioko? Tahu dong. Oh itu. Yang nggak sedih. Dia bos yang dulu ada di posisi penyiarnya, jadi kayak bisnis tapi tahu sisi karyanya gitu. Jadi dia tahu cara ngomongnya, tahu cara ngarahinnya. Dia 2 orang ini tuh yang bantu gua untuk belajar gimana caranya jadi bos yang baik. Ada satu lagi namanya Mbak Reina, dia dulu program director gua. Dia keras tapi gue juga belajar banyak di Bandung. Di Bandung. Sisanya gue belajar banyak dari baca memang, atau dari nonton dan dari ngelihat apa yang dilakukan, dan dari ngerjain project. Kantor baru berdiri PT-nya tahun 2018, tapi kan dari 2012 gue udah jalanin tour dan jalanin tim gitu. Dari 2018 sampai 2020 lah ya, 2 tahun. Berapa orang yang lu pecat di Comika? Sering kayaknya ya. Gue gak tahu sih mana yang dipecat, mana yang resign kan. Pokoknya keluar aja gitu. Yang lu pecat? Berapa ya? Anjing banyak banget nih. Antara banyak banget. Banyak. 10? Belasan. Dari belasan itu mungkin 80% gue lepas, 20% mundur. Ya, dan di kantor gue tuh ada kecenderungan gini, karena gue percaya leadership is also about putting the right person in the right job. Kadang-kadang waktu gue rekrut ini orang, dia nggak di tempat yang tepat. Jadi biasanya ketika gue ajak duduk, gue bilang sama dia, kayaknya gue mesti ngelepas lu dari jabatan ini karena kelihatannya nggak oke. Lu juga tahu itu. Gue selalu bilang kok, ini hampir setiap meeting bulanan gue ngomongin soal performa. Pasti orang pada tahu. Terus gue tanya, ada nggak posisi di kantor ini yang lu pikir lu akan bagus di situ? Lu selalu ngasih opsi ya, bukan kayak mulai besok lu nggak usah kesini lagi, nggak gitu ya? Ada juga yang kayak gitu. Ada gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi lebih sering gue tawarin karena skill bisa dikembangin, tapi karakter nggak bisa. Kalau karakternya gue suka, skillnya nggak ketolong, biasanya gue tanya, lu mau masuk kemana? Dan kalau misalnya bilang dia nggak mau dari yang pilihan yang tersedia karena nggak semuanya terbuka, ya berarti kita lepas gitu. Oke. Itu dari sekian banyak yang reply di Twitter tuh lu baca nggak sih sebenarnya? Ada yang lu baca nggak? Karena kayaknya kalau dari reply orang-orang, beberapa orang-orang centang biru juga sebenarnya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang emang antara dia kenal lu tapi dia nggak setuju sama tweet lu, atau dia emang ngasih lu pelajaran, nih goblok nih bos, goblok gitu. Kalau orang-orang centang biru bukan akun-akun
anonim yang Ya, belakang ya. angka Yang banyak 0044 itu. Iya, terutama, 0044. Gak tahu ya, karena gue sering banget kena kasus. Gue tuh udah punya skill untuk scrolling past the hate. Tapi yang objektif tuh bikin gue berhenti untuk ngebaca sebentar. Jadi ada yang gue baca, banyak juga yang gak kebaca. Tapi semuanya bukannya gak ada rasanya ya. Tidak mengganggu gue tidur kurang lebihnya istilahnya. Karena gue sempet gak bisa tidur. Waktu kapan? Wah dulu banget awal-awal gue main Twitter tuh tahun berapa ya? Tahun Tweet. 2009 gue masih kayak gitu. Gak bisa tidur gue. 2009, 2010. Lu ngebaca reply orang kepikiran. Iya, kok gini orang sama gue jahat banget ya gitu. Salah satu kasus gue pertama kali ramai di Twitter itu. Cuman gini doang. Gue nge-tweet. Twitter itu sosial media, bukan media chatting. Jadi jangan chatting pakai Twitter. Oh iya, langsung mulai ada polisi Twitter nih, polisi Twitter. Gue dibilang nabi Twitter Nabi gitu. Twitter. Panji ini siapa nabi Twitter? Kan lu suka gitu kan? Iya, iya. Jadi kan ada orang, jadi lu kayaknya ke-mention, terus lu kegulung dalam dialog orang. Terus kan ada di tab replies, lu kenapa sih gue terlibat dalam obrolan yang gue kayak. Terus gue cuma nge-tweet itu, oh ramenya bukan main. Gue kadang-kadang ngeliat tweet itu sampai pada zaman itu gue ngeliat, kok bisa ya orang kayak gini opininya terhadap gue dari satu tweet gitu. Sehingga waktu itu zaman-zamannya gue gak bisa tidur 2009 terutama gue ingat sekali karena gue jadiin lagu rap gue. Ya ampun. Judulnya? Kesederhanaan. Ada di album gue yang kedua yang Andira yang jadi desainernya, warnanya ungu, ada deh. Tapi sekarang udah nggak terlalu kayak gitu. Jadi ada yang gue baca, ada yang nggak gue baca. Sekarang mah udah skip. Ya gitu, kayak scroll, gue bisa skimming lewat dari orang yang cuman maki-maki, tapi yang argumentatif biasanya bikin mata gue berhenti dan suka ngebaca gitu. Kalau Ajis mah lu baca ya, Ajis ya? Yang Ajis gue baca ya. Yang gila. Ajis Gilang lucu banget. Bahkan ketika terjadi sama Ajis sendiri pakai juga itu di dalam kumpulan. Itu apa sih kayak kumpulan template-template orang-orang marah kan? Kumpulan tweet-tweet viral sepertinya. Oh, iya, tweet-tweet iya. orang viral masalah aja Iya, kayak iya, dipakai iya. aja Iya, buat betul. sama dia anjing. Betul. Ajis sama Gilang. Tapi ini kan ngomongin tour lu tahun ini si ketersinggungan nih. Gue nggak tahu nih. Sorry. Lupa di silent. Dimarahin gak sama bosnya? Enggak. Bosnya baik. Bosnya Kemal Palevi di sini. Barusan lewat. Iya. Dia kantor. Bos ini. Ya maksudnya dia. Iya. Lu kaget kan dia punya rutinitas. Tapi ya emang kalau udah karir di bawah kan harus punya pegangan Ji. Iya benar. Iya kan. Iya betul. Tadi gue mau nanya apa ya? Oh iya, tour tahun ini ketersinggungan. 2000 ketersinggungan. Gue nggak tahu lu pernah ditanya atau enggak lu tuh bisa tersinggung gak sih sebenarnya? Bisa. Apa button lu kalau lu yang tersinggung? Ini menarik sekali. Kayak misalnya roasting Panji. Pasti kan kayak ada lu kan ditanya kan misalnya kita roasting Panji nih. Ada hal-hal yang jangan dibahas deh misalnya gitu. Lo ada gak? Setelah gue pikir-pikir bukan tersinggung, tapi marah tuh bisa ya. Marah. Jadi kayak banyak banget kayak waktu zamannya pilkada deh. Gue datang ke spesialnya Soleh, Ernest, Boris, Gilbas, Uus. Iya. Semuanya banyak joke tentang gue, tapi gue bisa ketawa. Gamila malah marah. Iya. Mau nampol Di Uus. di Soleh bukan? Di Soleh, Iya. Soleh mau ditampol. Uus juga mau ditampol. Mau Gamila. Guanya sih gak tersinggung karena gue nemu lucunya di mana. Banyak yang bawa-bawa anak gue. Oke, itu juga gak bikin gue marah. Oh itu gak bikin marah? Karena gue tahu. Gue pernah ngomong sama Deddy Kobuzier, gue bilang yang kayak gini-gini pasti bocah. Gue pernah bahas di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special. Jadi ada orang, kendalanya itu kendala bahasa. Dia gak bisa ngomongnya yang tepat. Kalau dia bisa bahasanya mungkin dia berargumen dengan baik. Tapi karena gak bisa jadinya, anak lu idiot gitu. Iya. Sebenarnya dia gak pengen kayak gitu, cuma orang marah-marah aja. Biasanya ketika kita samperin, buntut-buntutnya nangis minta maaf. Udah ketebak gitu. Jadi gue Gamila, gue pernah di Hiduplah Indonesia Maya, gue ngebahas soal ada orang yang bilang Gamila pelacur. Oh iya, gue belum nonton di situ. Ada, gue bahas di Hiduplah Indonesia Maya. Di mana? Di Twitter? Di YouTube gue. Isunya apa gue lupa. Kayaknya dia justru pro FPI. Jadi kan gue ada beat yang... Oh si orang ini yang... Iya, kan gue ada beat yang dianggap jelek-jelekin FPI. Masyarakat tuh suka bingung kan. Iya benar. Si Panji ini pro atau kontra sih kok? Ada satu beat yang kontra FPI, pokoknya dia kayaknya dia lebih ke yang pro FPI lah, marah-marah sama gue. Sama materi stand up gue. Ini tahun 2020 berarti atau 2019 gue lupa. 2019. Terus ada ini. Boleh ngomong, gue ungkap aja semuanya kata-kata. Gue bunuh lo anjing pakai caps lock. Dan selalu muncul.
Terus Ini orangnya kelihatan nggak apa cuman akun? enggak. Oke. Tapi dia muncul mulu. Dan kadang-kadang saking seringnya muncul, follow subscribers lain tuh suka, gue perhatiin lu nongol mulu gitu. Pakai caps lock. Terus kadang-kadang yang kayak gitu-gitu kalau toel-toel suka ngeluarin identitasnya. Iya. Terus gue bilang, jangan dibunuh dong anjing. Kemarin aja gue kucing rame gitu. Oh iya. Terus dibalas lagi, gue bunuh lu kontol. Gue bilang, jangan dibunuh dong kontolnya, kan masih bisa dipakai. Terus dibalas lagi, iya gue pakai untuk pakai istri lu pelacur online. Oke. Terus gue balas, seksi dong. Terus, iya seksi. Gue pakai untuk bahan coli. Terus gue balas, oh masih coli. Terus gue tinggal. Bocah nampaknya dia. Iya. Nggak, tapi gue tuh ada di level yang kayak gituan aja masih bisa gue aja bercanda. Tapi gue bisa marah sekali. Salah satu kejadiannya adalah yang waktu kejadian sama Emily. Yang mana nih? Adriano Colby yang baru masalah gue samperin. Iya, gue baru aja nyamperin Adriano roasting. Colby. Iya, roasting yang didaftarkan sebagai merek waktu itu. Udah enggak tapi. Iya. Gue ngobrol sama Adriano Colby, terus Adri ngomong gini, lu tuh ini banget ya, chill banget gitu, lu zen banget, kayaknya lu gak pernah tersinggung, gak pernah marah segala macam. Gue bilang, iya gue juga gak tahu kenapa. Tiba-tiba ada kejadian itu. Terus kan gue telepon Adri langsung kan, terus gue penjelasannya Adri tuh gak bisa gue terima, ngamuk gue, marah. Marah ke Adri, ini kita lagi makan-makan sama opener gue. Iya. Marah sampai nangis gue. Gue juga kaget gitu. Jadi gue kayaknya gue nggak terima hal-hal personal. Yang personal tuh bukan trigger buat gue. Ngomongin gue, kayak ngomongin apa segala macam. Tapi mungkin karena jatuhnya ke stand up Indo dan segala nggak tahu ya, gue juga nggak tahu. Jadi gue ke trigger. Jadi gue bisa, itu tersinggung kayaknya. Iya. Jadi gue bisa kayak gitu. Tapi bukan hal-hal yang lazim dianggap orang sebagai hot button untuk tersinggung. Kalau eksternal lu, masalah lu kan mengganggu eksternal. Kayak gue tuh kayak misalnya punya materi agak kasar aja, bini gue ngingetin tuh. Masalah lu aja nih, gue mau kasih lihat chat nyokap gue ya. Masalah lu. Masalah gue? Masalah lu. Nih gue kasih lihat chat nyokap gue ya. Gue kasih lihat chat nyokap gue. Nyokap gue kan segitu khawatirnya ya. Waktu masalah Uus dulu, gue sempat dilarang stand up, kan gue jadiin beat gue. Kan nanti karir kamu hancur kalau kamu stand up. Terus gue bilang syarat pertama karir hancur kan punya karir mah, gue bilang gitu. Jadi tidak ada yang hancur dong, gue bilang gitu. Nih gue kasih lihat chat nyokap gue waktu lu viral. Aduh mana ya? Nih dari sini. Ini Instagram. Ini Instagram. Ini yang kasus yang sebelumnya? Iya, ini portal rame. Oke. Nyokapnya segitu khawatir ya. Jadi kadang-kadang karya atau kreativitas gue tuh terbatas sama faktor eksternal. Jadi kayak anjing harus gue pikirin nih gimana nih gini-gini. Nah lu gimana ngeyakinin orang-orang di sekitar, kan masa lalu banyak ya. Kalau Coki kan gak deket sama keluarga, dia bilang ya gue gak peduli gitu. Kalau lu kan gak mungkin gitu. Anak lu udah nonton YouTube, ya kan? Iya. Nah itu lu ngendaliinnya gimana? Enggak gue kendaliin. Gak lu kendalin? Iya. Tapi ditegor gak? Kayak seperti nyokap gue negor, masa lalu gue yang ditegor gitu? Enggak, nyokap gue, kakak gue, adik gue gak pernah. Gak pernah negor gue, tapi bukan berarti gak kena dampak. Di Hiduplah Indonesia Maya, gue bahas soal beat anak gue, Dipo, dibully di sekolah karena itu ada. Gue bantuin Anis. Iya. Jadi itu ada dampaknya ke anak SD gitu. Anak SD ditanya, why is your dad an evil person? Because he is helping an evil person in politics gitu. Jadi ada dampaknya. Dan gue sampai harus jelasin dulu politik itu apa, pemilu itu apa untuk ngasih tahu sama anak gue soal ini. Karena Dipo cerdas, dia bisa ngerti tatanan konseptual. Tapi itu tidak mengubah gua untuk ngelakuin joke. Karena menurut gue ya, semua yang terjadi sekarang gak ada apa-apanya sama sekali sama waktu kami tidak takut. Tahu gak lo, Indonesia Unite meledak tahun 2009. Waktu lagu gue yang Kami Tidak Takut itu viral, yang kami rasakan sebagai keluarga itu ekstrim sekali. Saking ekstrimnya membuat gue takut. Padahal saya bawain lagu Kami Tidak Takut. Katanya kami tidak takut. Kenapa takut dong? Yang pasang badan buat gue tuh waktu itu almarhum Glenn Fredly. Jadi waktu itu dia bilang, ya udah kalau misalnya gitu, setiap kali ada tawaran untuk lu biar gue yang maju untuk interview. Akhirnya Glenn yang maju. Glenn coba nutupin seorang rapper nggak jelas waktu itu. Gue belum stand up 2009. Jadi gara-gara gue udah pernah ngelewatin itu, yang lain tuh sebenarnya nggak kerasa gimana-gimana, termasuk pilkada. Orang mungkin berasumsi kasihannya keluarganya Panji gitu. Tapi enggak sih.
Ya paling Gamila aja marah-marah ngeliat orang. Gamila tuh sering marah ngeliat perilaku orang terhadap gue di Twitter. Iya mungkin. Atau gak tau deh. Ini gue sih selalu nge-refer dari gue kayak sejak gue stand up. Kan kita kan punya insting komedi ya. Nah orang yang gak biasa komedi tuh kayak kalau jahat banget sih kayaknya gitu jahat banget gitu. Nah istri gue tuh selalu dapat komplain dari teman-teman lama gue, ngerti gak? Yang gak ada di lingkungan komedi. Jadi kayak si Patra tuh sekarang kenapa sih? Iya. Si Patra tuh sekarang kenapa sih? Kok jadi gitu banget gitu? Gue jadi gitu banget tuh jadi gimana ya? Gue mah masih gini-gini aja gitu. Itu kan cara gue berkomedi aja di panggung. Kalau ketemu mah ya gue gini-gini aja sama gitu. Gue gak tahu kalau kehidupan pelawak lain tuh gimana. Sama gue rasa juga kayak gitu. Gue juga kayak gitu. Makanya waktu itu gue pernah nge-tweet. Kalau gue gak salah tweetnya bunyinya kayak gini. Semua orang pada akhirnya akan kok dia gitu ya sekarang juga akhirnya. Gue rasa semua juga kayak gitu. Karena orang seneng banget berkesimpulan utuh terhadap hal yang sepotong sih gitu. Dia ngeliat materi stand up itu terus dia pikir, iya. Tahu nggak orang-orang paling aneh di Twitter sekalipun, the weirdest person you can ever think of on Twitter, ketika lu ketemu langsung nggak kayak gitu orangnya. Iya emang, iya. Contohnya banyak. Banyak, bahkan ada orang yang lu kenal langsung duluan. Iya, pas di Twitter tweetnya, kok gini ya? Iya, ada. Jadi emang gak pernah bener-bener sama gitu. Dan itu terjadi juga sama gua dan sering kali sih, mau itu kejadian kucing, mau apa segala macam. Yang kejadian kemarin juga sama, soal 0044. Karena yang dibawa tuh tweet-tweet lama tuh soal dulu Panji pernah nge-tweet kayak gini, dengan mimpi dan segala macam itu kebawa-bawa mulu. Dan orang merasa berubah, padahal yang lu lihat saat itu sepotong doang aja. Kayak gue pernah cerita gak sih? Gue pernah disangka hijrah gue. Gue diundang ke pengajian 4. Terus alhamdulillah satu lagi teman kita artis hijrah. Kata gue, siapa artis hijrah? Terus gue tanya, siapa artis hijrah? Loh Mas Panji. Oh enggak, saya gak hijrah gitu. Ya kan Mas Panji kan kemarin pilkada bantuin Mas Anies. Film Insya Allah Sah 1, Insya Allah Sah 2, Ayat Cinta 2. Hijrah kelihatannya. Saya bilang, oh tidak. Harus nonton stand up saya. Saya pasti banyak ngomong jorok kata saya. Jadi banyak orang tuh ngelihat kita dalam satu faset, dia pikir kita seutuhnya kayak gini. Padahal gua utuhnya tuh sebegini. Pas lu ngeliat sisi lain, lu pikir gua berubah. Gua mah selalu seperti ini. Lu aja yang baru tahu. Makanya orang yang 044 sekali lagi, orang tuh banyak yang kaget kalau gua pemarah. Iya. Padahal seperti yang lu tahu, gue emang pemarah dari dulu. Ini emang isu gua gitu, kekurangan gua. Jadi emang orang pada nggak tahu aja kelihatannya kita seperti apa, ngelihat sisi kita yang berbeda yang mereka nggak pernah lihat, dipikir kita berubah. Padahal emang kita gitu-gitu aja dari dulu. Iya. Ini bisa dibeli 0044 di Comika? Nggak dijual ini. Oh ini nggak dijual? Ini gue bikin untuk diri gue sendiri. Mungkin kalau banyak yang pengen akhirnya gue bikin. Oh gue kira gue bikin. Ini bukan buat bikin orang kesel. Oh sama kayak lu bikin, kan lu ada masalah kucing lu jadi lu jual. Oh iya kalau itu gue duitin. Iya, ini betul gue kira sekali. lu jual. Itu cepet banget tiba-tiba udah jadi. Masa gue bikin dulu abis itu gue bikin kasus 0044? Enggak, gue pikir kan lu bikin terus ini udah sampelnya udah jadi, gue pakai dulu ya buat promo terus gue jual. Oh enggak gitu. Gue bikin dulu karena gue tahu kalau gue jadiin baju orang akan bereaksi. Tapi insting gue mengatakan kalau misalkan banyak yang mau gue bikin masal juga. Pada akhirnya. Ini masih tapi mungkin gue ganti. Baru lu bikin produksi satu buat lu doang. Warna biru kenapa? Karena lu mau kudeta Demokrat ya? Betapa kekinian isunya nih. Main tarik-tarik aja nih gue ke Demokrat bangsat. Masalah orang di bawah. Ya kan kalau politik kan, waduh nggak boleh salah pakai baju nih. Gue pernah jadi host acara politik ya di TV. Itu warna banget, itu kayak telco bro. Iya, gue tuh sampai jangan pakai warna ini deh. Jadi kalau nggak hitam, putih, abu-abu. Hitam PKS bro. Pokoknya jangan terlalu menonjol hitam, kuning, merah, kuning, biru, hijau lah. Jangan itu. Pokoknya jangan itu. Nah, serba susah. Masa mau pakai baju coklat? Iya benar. Nah, lu kan biru. Tapi lu bener belum masuk partai gak sih dulu pernah ya? Gue ngomongin Demokrat. Iya, lu tau gak sih waktu pilih Panji.com? Itu kan gak beneran. Gak beneran. Tapi kan orang pikir gue beneran. Salah satu partai yang sangat bersemangat ngajak gue masuk ini Demokrat waktu itu. Pak Muldoko. Jadi kan gini ya waktu pilih Panji.com. Lu masih ingat kan kejadiannya gue naruh billboard yang orang yang itu buat juru bicara ya? Itu buat Pragiwaksono. Oh buat Pragiwaksono iya. Jadi untuk naikin hype-nya gue waktu itu posting foto sama teman-teman gue orang PKS. Okay. Kan gue ada teman-teman orang PKS, orang Golkar, orang PDIP, orang PSI aja ada teman-temannya gue.
Terus gue waktu itu mikir, nih gue foto sama siapa yang bikin orang rame lagi soal si pilihpanji.com. Gue foto sama orang-orang PKS pasti rame. Pas naik gue di WhatsApp sama temen gue orang Demokrat. Bro, kenapa kok PKS? Itu lucu banget. Tapi gue gak pernah bener-bener masuk. Oke. Gak pernah bener-bener pengen masuk bahkan. Gak pernah pengen masuk nggak? Nggak pernah. Tapi kepikiran apa ya? Iya ya. Gue harus merubah dari dalam nih. Gak bisa nih legalisasi ganja gue omongin di panggung doang. Dulu gue pernah pengen jadi politisi dan Gamila udah sempat berdamai bahkan. Tahun? Dulu tuh tahun berapa? Tahun 2000, mungkin 2008, 2009. Periode kedua Pak SBY berarti dong. Masa-masa itu, masa-masa gue masih puber nasionalisme. Provokatif, Angkat proaktif. tanganmu untuk Indonesia itu. Ya, gue ngilu sekarang kalau gue kalau denger lagu angkat tanganmu untuk Indonesia, gue apaan sih ini? Sok tahu banget lu nih kayak paling Indonesia kelakuan lu angkat tanganmu untuk Indonesia. Malu gue malu gue. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan proses. Ya, semua orang ada pubernya. Semua ada bubarnya. Ya kita lihat kayak PSI lah 10 tahun lagi gimana kan. Ger. Gue bingung nih. Di PSI itu ada orang-orang yang suka sama gue, tapi ada juga orang-orang yang nggak suka banget sama gue. Jadi itu partai bingung. susah. Ya, Oke. semua orang kayaknya bingung liat gue. Balik lu ke pernah mau masuk politik Ya. aktif ya berarti ya. Pengen berpolitik tepatnya. Bukan Udah pengen ada masuk tawaran partai. atau lu baru kepikiran? Kepikiran untuk jadi politisi tepatnya. Tapi gue nggak yakin gue bisa jadi menteri. Jadi gue pikir gue jadi anggota DPR aja, nyusun undang-undang. Tapi bahkan pada saat itu gue nggak tahu isu yang mau gue bawa. Jadi gue nggak tahu yang mau gue perjuangkan itu apa. Justru Cuman dari kelihatannya gue bisa nih jadi. betul. Justru dari situ gue kemudian berubah pikirannya. Tahun 2010 gue disamperin sama beberapa partai. Kayaknya 2010. Jadi waktu itu DPR Komisi 10 tuh punya program semacam leadership program. Setiap anggota DPR itu punya jatah 1 scholarship. Namanya program kepemimpinan. Jadi anggota Komisi 10 tuh boleh milih anak muda yang dianggap oke. 10 itu kepemudaan ya emang. Iya betul. Yang dianggap oke, terus akan jadi pemimpin masa depan untuk dikasih beasiswa. Satu orang satu jatah beasiswa. Seingat gue. Tapi jatuhnya tuh malah dimanfaatin untuk nyari orang supaya berpihak pada partainya masing-masing. Waktu itu tuh yang pada saat yang bersamaan yang nawarin gue tuh banyak banget partai. Hampir semua partai yang kepikiran top of mind sama lo tuh nawarin ke gue. Tapi cara nawarinnya gue gak suka. Dia bilang, ayo ikut partai kita aja, kamu bisa beasiswa. Bosku bisa. Enggak pakai bosku. Yang gak enak tuh pancingannya, dia ngomong gini. Dia ngomong gini, hampir semuanya ngomong gini. Lu bisa kuliah di negara manapun yang lu pengen pakai beasiswa ini. Kapan lagi kan keluar negeri dibayarin? Itu tuh nempel banget di gue kayak gak suka gitu gue digituin. Gue bilang oke, gue gak butuh beasiswa lu, gue bisa keluar negeri usaha sendiri gitu. Yang pada akhirnya jadi world tour gue. Tapi sejak itu gue sadar bahwa kayaknya ya, dan akhirnya gue tulis di buku selanjutnya. Gue bilang bahwa kayak lu kalau mau masuk ke politik tuh gak bisa bawa mimpi, harusnya bawa misi. Lu gak bisa tuh masuk ke politik karena aku ingin mengubah Indonesia lebih baik, gak bisa. Lu masuk ke politik tuh dengan gue mau bikin produk undang-undang untuk melindungi film Indonesia supaya bisa tayang lebih lama walaupun dihajar Avengers. Nah itu misi tuh. Iya. Gue mau masuk ke politik karena gue mau ngidupin lagi undang-undang kesehatan mental yang sempat ada zaman Soekarno tiba-tiba hilang. Nah itu misi tuh. Karena kalau dia bilang misi, dia udah ngelihat masalah, artinya dia terpapar sama masalah, dia pernah riset dan dia datang solusi. Tapi kebanyakan orang tuh aku ingin karena gue pernah wawancara nih zaman gila kemarin wawancara orang. Gue pernah wawancara orang yang lo wawancara. Setelah itu Dia bilang gini, gue ingin menghilangkan intoleransi di Indonesia. Asik kata gue. Gimana caranya? Terus bilang intoleransi itu adalah gara-gara. Terus dia ngomong panjang banget, tapi ternyata tidak ada jawabannya. Terus gue bilang wah ini orang yang masuk untuk membawa mimpi bukan membawa misi. Nah gue bingung waktu itu misi gue apa. Mungkin kalau lu tanya gue sekarang mungkin gue punya, tapi saat itu gue nggak punya dan gue bilang gue harus berdamai sama diri gue sendiri. Yang terkuat dari diri gue adalah berkomedi gitu. Ya udah gue kalau gue mau berdampak kayaknya lebih gede di sini. Bisa sih gue masuk tapi ntar gue nyusahin lagi kayak yang lain gitu. Ya udah akhirnya gue berdamai sama diri gue sendiri. Udah nggak pengen lagi. Apalagi berpolitik praktisnya udah waktu jadi jubir. itu terakhir. Iya. Kan itu resmi tuh. Tahun depan akan mungkin pilkada lagi. Tahun 2022. Kan masih ada kemungkinan pilkada belum diputusin kan? Gue pikir 2024. Kan pilkada antara 2000 ada kemungkinan 2002 belum diputusin kan? Gue nggak tahu sih, tapi gue sangat ragu bahwa gue akan terlibat dalam kampanye politik apapun di atas 2022.
Karena lu punya punya sesuatu lagi ya. Ada sesuatu lagi yang pengen gue kejar yang membuat gue kayaknya nggak akan kejadian. Nggak mungkin ya gue bisa ngebantu. Nggak mungkin. Maaf Pak Muldoko. Sepertinya Anda Pak gagal Muldoko. merekrut juru bicara. Ngapain Anda nonton konten Muse Media, Pak Muldoko? Bukan, kan lu kan punya track record selalu memenangkan apa yang lu pilih. Oh iya ya? Iya kan? Iya benar. Kecuali Faisal Basri. Iya betul. Tapi Iya, buat gue itu kemenangan Iya, juga. karena di berhasil atas Golkar, bro. Di atas Golkar. Siapa tahu sekarang kayak, boleh juga. Baju udah biru Pak. Lihat Pak. Oh iya baju udah biru. Biru kan karena Comika, brand Comika kan Oh, biru. emang biru. Iya biru. Oh bukan Comika tuh biru. karena partai-partai ya. Enggak. Kami tidak ada afiliasi partai. Mohon maaf. Jadi 2021 gimana Ji? Ini sekalian kita konfirmasi juga deh si Komodo Monoy akan seperti apa? Akan terjadi. Akan terjadi ya? Buat gua nggak ada pilihan nggak jadi, harus terjadi. Alasannya terlalu banyak, tapi salah satunya adalah karena gua nggak betah megang uang tiket penonton gue lama-lama. Itu lu refund apa gimana sih? Kemarin jadi kan gini kan, waktu tahun 2020 gue buka penjualan tiket, udah terjual lebih dari 10.000 tiket. Yang Istora ya? Yang Istora, yang Kota Jogja gue udah buka, Semarang nggak sempet, Makassar ya, satu lagi. Palu, ada banyak lah, 10.000 Iya. tiket kejual. Banyak dong, itu kan duit semua tuh masuk tuh. Nah, karena pada akhirnya semuanya akhirnya mundur, gue buka refund, cukup lama tuh. Pas gue buka refund, dari 10.000 itu yang balik cuma 1.000. Orang-orang lebih bilang, bang pegang aja duit saya bang, saya penting udah punya tiket. Karena mungkin susah dapetinnya. Ya karena lu juga beli aja dulu tiket gua. Yang susah tuh rebutan ya. Kalau selalu bilang gitu kan. Betul. Dan emang itu benar. Jadi Iya. ketika orang udah megang tiket, apalagi banyak yang udah dapat kayak fasilitas kayak Comika Lounge dan segala macamnya. Udah bang, gue udah dapat tiket, udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan dari 2020 gue pegang, 2021 nggak jadi, masa 3 tahun gue megang duit orang kan, Iya, gue nggak ini. Jadi Iya. apapun akan gue lakukan untuk terjadi, tapi tentunya dengan peraturan yang terkait karena nggak mungkin dapat izin kalau nggak rapi secara protokol. Oke. Kalau ternyata gue harus sehari 2 sampai 3 kali manggung gue jadiin. Bahkan kalau 2 kali manggungnya dalam satu kota, masing-masing 2 kali. Sabtu Minggu gitu Iya, misalnya. gue jadiin itu. Demi itu terjadi. Biarin deh tuh kapasitas 1.000 yang nonton 200. Yang penting kejadian. Bahkan untuk beberapa kota yang belum dijual tiketnya, gue sempat buka opsi. Kita kan udah janji. Kayak Semarang kan gue belum buka ya. Iya, Ini sekalian aja gue bilang sekarang ya. Iya. Kan gue belum buka penjualan tiket. Kalau ternyata acara yang diizinkan adalah acara di bawah 100, kita akan jalan Pak. Iya, 75 deh. Yang penting janji kita untuk datang ke Semarang udah kejadian. Iya. Udah selesai. Dan mungkin akan lebih rebutan, tapi ya mau gimana lagi emang itu keadaannya. Jadi satu karena tiket, gue gak kuat. Kedua, ini juga sangat meresahkan. Gue tuh punya banyak joke baru. Pat. Iya. Yang mau jadi spesial. Harus dikeluarin ya. Iya maksud gue, masa gue langkahin lagi kayak keadaan kahar. Iya. Gue pengen ini selesai dulu, karena gue seneng banget sama set gue yang selanjutnya setelah Komodo Monoy. Udah punya judul bahkan, udah punya judul spesial. Gila nih orang. Udah gila. Gatal saya. Gatal ya. Oke, berarti ditunggu. Soalnya masih banyak ini deh Bang. Jadi Semarang tungguin aja. Tersinggung oleh panji.com. Itu masih ada Komodo Monoy. Ini pertanyaan terakhir gue. Gue tuh mulai anjing nih si Panji keren nih. Justru baru-baru ini. Bukan dari Emang stand kurang up. ajar lu ya. Bukan dari stand Udah up. gue jadiin opener lu. Bukan dari apalagi film rap bukan. Apalagi film. Nanti film gue yang selanjutnya pasti lo akan suka. Yang Reza Rahadian ya? Betul. Ya karena Reza Rahadian kan. Mungkin. Tapi gue mulai anjing nih keren nih orang nih. Sejak lu mengizinkan anak lu nyimeng di TV nasional. Betul sekali. Orang bapak pertama yang mengizinkan anaknya nyimeng di TV nasional live. Lu. Betul sekali. Iya kan? Iya. Lu diundang karena kapasitas lu sebagai apa? Gak ngerti gue beneran dah. Itu Rosiana Sidalahi. Hey, Rosiana Sidalahi. Itu semua ahli saya diundang. Yeah. Gue waktu diundang gue udah punya feeling Pat. Kayaknya gue di sini untuk melucuin nih. Ya. Ya udah gue ngomong apa adanya aja, Yeah, gak ada yeah. beban. Yang penting gue bikin orang ketawa. Itu mah gue bisa. Ya udah gue ngomong aja. Nah waktu orang itu nanya, emang jawaban gue adalah ya nggak apa-apa. Karena di kepala gue, Iya. gue lebih rela anak gue nyimeng daripada ngerokok. Iya. Menurut gue. Iya. Karena dalam Ini kalau dibandingin ya. Iya, dalam wawasan yang gue tahu lebih bahaya ngerokok daripada nyimeng. Udah itu doang gitu. Jadi kalau dibandingin ya, kalau dia nanya kalau ngerokok, mungkin gue bilang enggak. Lu ngizinin anak lu ngerokok gak gitu? Enggak gitu kan? Iya. Oke. Tapi kalau dia nanya nyimeng, ya boleh. Kenapa tidak? Gokil kan?
Bapak pertama yang gak ada setahu gue yang bapaknya ngizinin nyimeng dia doang berarti. Gini. Ini anak lu nonton nih. Supaya saya bapak gue nonton. Supaya saya tidak sendiri, Patra Gobala. Apakah Anda mengizinkan anak Anda nyimeng? Kalau dibanding rokok, iya. Aduh, tayah. Oke, thank you Enji. Sukses dan ini kebanggaan juga karena Panji belum mau diundang Dedi tapi udah datang ke sini. Terima kasih. Jadi lu bisa ngelihat sisi manusia dari orang-orang terkenal, ternyata mereka orang juga, ya kan? Pengen buktiin, nonton video-video lengkapnya yang cuman ada di channel ini. Subscribe, oke?